yang pegel sama pasangan hidup, pegel sama anak, pegel sama orang tua angkat, pegel sama om tante, pegel sama lingkungan, dimusuhin ketika berbuat kebaikan, pegel sama ulil amri, pemimpin dalam satu negeri, baik raja, presiden maupun perdana menteri atau siapalah dia. Diuji, orang dulu diuji. Orang dulu diuji. Tapi lihat orang-orang soleh itu nggak terwarnai. Apapun kondisinya itu yang dipertontonkan sama mereka. Kayak orang-orang di Palestina tuh, dihujat, dicaci, dibombardir, rumah rata, tinggal puing, sholat berjamaah. Kenapa Allah uji kita? Karena Allah pengen naikin kelas kita. Karena Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita. Qayyadtu abdi min ibadi bibtilai. Aku Allah mengikat tali kasih dengan hamba-hambaku dengan mengujinya. Dengan ujian kelihatan aslinya manusia. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Allah tahu siapa yang jujur, siapa yang tidak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dimudahkan kembali kepada Allah untuk sama-sama berkumpul di majlis ilmu ini melalui majlis taklim al-hujjah di Masjid Cutmutia Menteng, yang mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita manfaatkan untuk sama-sama belajar, menuntut ilmu, meluruskan niat di penghujung bulan Syawal ini. Sebentar lagi kita masuk bulan Zulqa'dah, bulan awal kita mengamalkan perbuatan-perbuatan yang mungkin kita tutup dengan kegiatan puasa sunnah Syawal. Tapi masih ada waktu lah saya mendoakan buat kita semua. Taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu a'malina bi syahri Ramadan kullu amin wa nahnu bi khair. Semoga Allah terima semua ritual ibadah kita selama bulan Ramadan, baik itu berkaitan dengan
kita dan ritual-ritual kita selama bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kullu amin wa nahnu bi khair. Setiap tahun ini Ramadan bisa menjadi kebaikan buat kita semua insyaallah. Dan coba memuliakan, ada yang tanya, kenapa Allah menguji kita? Jawabannya ya wallahu a'lam. Tapi kalau kita berilmu tentang ujian, kita tahu hidup ini kan perpindahan dari satu ujian ke ujiannya. Allah cuma pengen kita berfungsi sebagaimana Allah ciptakan kita untuk itu, gitu kan? Yang keumuman dalil Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Di dalam menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Terserah mau dibikin apa sama Allah itu urusan Allah. Makanya penyair bilang dunia ini kan panggung sandiwara. Cuma bukan pura-pura konten di anak sekarang, bukan gitu. Perintahnya i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Perintahnya berilmu untuk tahu bahwa dunia ini lahir permainan. Yang bilang dunia ini permainan siapa? Kalau Allah menciptakan kita, kasih bocoran menciptakan manusia di dunia untuk bermain. Main ini cukup satu kata, kalau dua direpot main-main. Kalau main ini kan lebih kepada memang kita sedang bermain, mengamalkan perbuatan. Maka Imam Bukhari mengatakan coba berilmu sebelum berkata dan bermain. Beramal, main bukan makna. Iya, kalau sudah pakai bahasa bermain, maka yang dikedepankan ilmu. Jangan taklid, apalagi taklidin ahma, ikut-ikutan. Nanti tidak ada ras, main mos-mosan bareng, sudah apa? Orang nanya apa? Nggak tahu nih. Apa kita nggak apa? Apa? Orang lain selain juga kita bisa. Mesti tahu, jangan main mos-mosan nggak tahu kenapa. Mesti berilmu sebelum berkata dan beramal. Dan memang ternyata justru pahala yang dijanjikan sama Allah ini hasil dari sebuah permainan. Gitu lah. Nah, kalau sudah pakai bahasa permainan, nanti kita bertemu dengan sejuta masalah yang kita nggak bisa pilih. Cuma sang pencipta dunia dan permainan mengatakan bahwa la yukallifullahu nafsan. Kalau Anda tahu yang bikin kehidupan ini Allah, yang bikin permainan ini Allah, Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Makanya itu biasa jadi masalah yang begini, jadi dia apalagi gitu, pengen menjual orang boleh. Ya bukan berarti nggak boleh, tuh gawean boleh-boleh aja ya. Karena kadang-kadang kita butuh rata buat sebuah kesuksesan betul. Cuma jangan semua kalau kita pengen dijual dulu. Cuma kadang-kadang kita kalau lihat orang, nah berarti ini kalau lihat orang ternyata dia kalau asik gitu lah, kok pengen ada yang menginginkan tadi namanya. Sekali-kali berpikir aliyah ulia khairun min yadi sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Biar bagaimana itu nyamuk Rasul. Walaupun berat terasa jadi yang di atas, cuma memang ada usaha apa yang tidak. Dunia ini permainan. Kalau dunia ini permainan tolong. Jangan sampai kita menganggap bahwa dunia ini sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Karena permainan ini akan menghasilkan manfaat nilai kalau ilmu dikedepankan. Ya, dengan ilmu ini kita akan baik insyaallah. Kumpul titik-titik meluruskan niat nih. Kita sama-sama pengen menuntut ilmu. Saya pernah sampaikan beberapa kali berjumpa di majlis Al-Ilmu jadi Jum'utiyah ini bahwa Nabi pernah bersabda, Inna Allaha idza ahabba 'abdan. Dalam riwayat lain, Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah kalau cinta dengan seseorang, ahabba 'abdan, hamba. Siapa itu hamba? Yang dia tahu dirinya untuk beribadah sama Allah. Allah kalau cinta sama orang yang memang tercipta untuk beribadah, ibtalahu. Allah uji supaya ketahuan manusia itu betul hamba bukan.
Sebagai riwayat mengatakan idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau yang dia cintai kaum banyak, bukan cuma Abdul satu, lebih banyak ibtalahum wa uji. Dan kaitan ini masuk ke surat Al-Ankabut ayat 1 hingga 3. Ketika Allah menjelaskan, manusia bertanya ke Allah, ya, apakah orang kalau sudah hijrah, sudah beriman, dia tidak diuji? Ayat ini berbunyi Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah bilang, apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman, mereka tidak diuji? Allah telah uji orang sebelum kalian. Allah telah uji orang sebelum kalian. Makanya kalau bahasa Ramadan kemarin kita itu, kalau pakai bahasa di ayat-ayat viral yang sering dibaca tiap Ramadan, ayat ketiga, kutiba alaikum siyamnya, bukan seorang hafal Ramadan. Itu ayat ajakan untuk melihat flashback, supaya tahu kamu puasa 2025 sama dengan Nabi Muhammad puasa 14 abad yang lalu. Maka Allah pakai bahasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang sebelum kalian juga sama diperintahkan puasa. Jadi jangan merasa beda, makanan boleh nggak sama, cuma cara puasanya sama, gitu lah. Ya, ketika Allah menjelaskan bahwa manusia ini pasti diuji sama Allah, Allah pengen manusia flashback. Allah katakan bahwa walaupun fatana alladziina min qablihim, di Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 itu, justru aku telah menguji orang sebelum kalian. Aku telah menguji orang sebelum kalian. Dan ternyata ujian ini levelnya ini yang tertinggi, ujian orang-orang soleh. Orang-orang soleh ujian yang paling berat. Ya, justru ketika kita paham kalau ujian inilah mencintai Allah, ya harus siap. Semakin dicintai sama Allah, semakin kencang ujian. Dan kita nggak boleh terus lantas jadi orang yang pesimis. Karena resikonya ini kalau orang kurang dalam memahami agama, dia menganggap agama yang dia pahami ini bisa mensucikan dirinya, sehingga dia menjadi orang yang nyaris tidak punya dosa, bahkan dikultuskan sebagai orang yang tidak punya dosa. Ada lapor di kita itu pemahaman dari orang muslim. Ada penyatuan diri antara manusia dengan Tuhan. Orang makin soleh, makin benar. Saya si wali. Kalau menjadi wali, kami tidak boleh. Allah, ini kesiannya yang beri-beri wali penampilannya. Jadi dicibir di sosmed. Pula segelintir orang yang berkamuflase dengan penampilan versi Indonesia, versi lain. Ya, orang minta sumbangan, baju koko, belum pakai jenggot. Tiap lewat minta sumbangan. Orang ketangkap gara-gara teroris, dirinya pakai cadar, diri teroris itu. Walaqad fatana alladziina min qablihim, kami telah uji orang sebelum mereka. Dan ujian-ujian yang pernah Allah ujikan, kamu rasakan sekarang mirip. Yang pegel sama pasangan hidup, pegel sama anak, pegel sama orang tua angkat, pegel sama om tante, pegel sama lingkungan, dimusuhin ketika berbuat kebaikan, pegel sama ulil amri, pemimpin dalam satu negeri, baik raja, presiden maupun perdana menteri atau siapalah dia. Diuji, orang dulu diuji. Orang dulu diuji. Tapi lihat orang-orang soleh itu nggak terwarnai. Apapun kondisinya itu yang dipertontonkan sama mereka. Kayak orang-orang di Palestina tuh, dihujat, dicaci, dibombardir, rumah rata, tinggal puing. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Bukan lagi hujan air, hujan peluru. Sholat berjamaah. Gak ada ngaruh sama sekali. Saya turun langsung kemarin ke pengungsian di perbatasan Yordan dengan Palestina ya. Itu saya siapkan makanan, makan nyendok, barang makan rame sama mereka itu. Ketika kita bagi-bagi hadiah, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allah, khalas. Da'an Allah.
Ada anak-anak kecil bilang, udah jangan berebut, Allah panggil kita, ditinggalin kita. Loh kita kadang-kadang di sini sampai imam capek ngajak makmum gara-gara bagian sembako depan masjid sampai sepi dalam masjid. Lu nggak sholat, gua ngambil beras gitu. Padahal lihat orang-orang soleh tuh. Ya memang dia butuh dunia. Dia juga tahu Allah juga perintahkan jangan tinggalin dunia. Bahasa Allah kan, wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bahasa Allah kan gitu. Kamu pakai dah dengan apa yang Allah kasih ke kamu untuk urusan akhirat, tapi jangan lupain dunia. Jadi prinsip orang soleh itu dunia sekedar, bukan target. Kalau kita kan dunia target, ibadah sekedar. Ya ilahi rabbi subhanallah, sering diulang-ulang. Kita ini di dunia sebentar. Ya, kita di dunia ini sebentar, di dunia sebentar. Bahkan saya pernah contohkan Imam Syafi'i umur belum 40 meninggal 1200 tahun yang lalu. Imam Nawawi cuma 43 umurnya meninggal 800 tahun yang lalu. Ini contoh yang paling gampang deh, yang semua sejarah bisa kita buka di Google. Sebentar banget di dunia orang soleh cuma 40 tahun. Dalam kubur udah ribuan tahun coba. Nah kita juga sama, bocorannya sitin wasab'in kalau nyampe 60-70. Di akhirat bakal lebih lama. Heran, buat urusan dunia yang sebentar persiapan kita matang bener. Kemeja ampe bererot berjejer. Baju bersetel-setel, ampe atas bawah sama warna. Belum sepatu kaki dua tapi banyak tuh sebenarnya. Oh apalagi kamar mandi, sampai ke dagang skincare, urusan muka bebotol-botol tuh. Urusan sampo, masya Allah. Besok masuk ke lubang kubur modal kita apa? Ke bawah tuh yang di dunia yang kita bawa. Baju setelan sekian, celana, sepatu, apa gitu. Sendal semua, nggak ada yang ke bawah. Persiapan kita buat berjumpa Allah apa ini mesti kita muhasabahkan. Dan kematian itu bukan menjauh, makin mendekat. Emang kelihatannya Ustaz Subhan suka bercanda bicara kematian supaya nggak terlalu takut-takut banget kalau ngomong mati. Maksudnya Ustaz jangan ngomong mati deh Ustaz, ngomong yang lain. Kita ini lagi liburan gini kecut mutia pengen seneng, jangan pengen sedih gitu ya. Kan kalau masalah mati diomongin Bu Pak ya, kita ini kalau ngomong mati takut betul. Bayangin aja di lubang sendiri dihimpit sama tanah. Nabi bilang sampai kita ngelihat dan ngedenger langkah sendal yang paling belakangan serak ditinggal kita. Anak udah nggak tahu manfaatnya apa, laki bini apalagi saudara kita wallahu alam. Kebayang sendiri Tat. Emang kalau dibayangin begitu kayaknya takut. Ya, bukan Tat azab kubur ya kan buat orang yang berdosa. Harusnya kalau kita takut azab buru-buru tobat, jangan cuma takut doang. Coba Amsal mati itu kan tidur mati kecil betul. Tuh kita kalau mau latihan mati inget tidur tuh mati sama. Makanya kita sebelum tidur baca doanya apa? Bismika Allahumma amutu. Amut artinya apa? Dengan namamu amut aku mati, dan dengan namamu aku hidup. Mati kita tuh. Tapi saking senangnya mati kita marah kalau dibangunin. Subuh. Gua lagi mati gitu. Sebenarnya kita berani mati, cuma karena nggak tahu penjelasan tentang mati menakutkan tuh mati gitu loh. Ya masalahnya kan tadi azab, mungkin lu tobat jangan takut azab. Heran, takut diazab kagak mau istighfar, takut diazab nggak mau tobat, zikir pagi lupa mulu gitu loh. Apalagi zikir sore kagak sempet. Tapi kalau nanya Ustadz, zikir pagi yang paling tepat kapan ya? Nanya mulu dari tahun kemarin, heran ya orang. Ya, kalau memang takut diazab, tobat. Bagusin hubungan sama temen. Kebiasaan buruk ngeliat muka orang kayak ngeliat ATM pengen gesrek, tobat buru-buru gitu loh. Heran mental proposal ya maksudnya. Coba berpikir bagaimana mendatangkan manfaat bukan mengambil manfaat. Hari gini kalau orang cuma pengen jadi benalu di pundak orang ya begitu. Akhirnya nggak berasa jual diri.
Modal handphone, screenshot, ngonten ini orang dicari salah nih. Lihat dunia nih, gua up nih, gua ini nih. Supaya lihat dunia rusak bareng. Innalillah. Sementara manusia mana yang nggak berbuat dosa? Syariat perintahkan man satara mu'minan satara yaumil qiyamah. Orang yang menutupi aib orang beriman, Allah bakal tutup aib dia. Ini orang memang nggak punya aib. Tuhan saja yang maha pengampun, kata Nabi, al-amal bi khawatimiha. Ngelihat akhirnya orang bukan awalnya orang. Maka punya mental yang baik. Kalau ngelihat orang berbuat salah, mental kita tuh pengen nasihatin, bukan pengen nyukurin gitu loh. Oh ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah deh tuh orang. Sementara kata Nabi, kita kalau doain orang, yang didoain nggak tahu, ketika didoain 70 malaikat mengaminkan buat kita yang doa. Seberapa susahnya kita saling mendoakan, bukan saling menghujat. Karena kan hidayah jobnya Tuhan, urusan Allah. Jangan terkecoh sama ujian nih. Allah uji manusia. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kami telah uji orang sebelum kalian. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Dengan ujian tersebut Allah tahu siapa di antara mereka yang jujur dalam agama, siapa yang tidak. Jujur dalam makna enggak berubah fungsi. Susah senang dia ibadah, kaya miskin ibadah, sedih atau bahagia dia ibadah. Pokoknya apapun yang dia rasa nggak merusak hubungan dia dengan Allah. Tuh orang yang berilmu tuh. Ya karena memang hidup ini ya memang ujian. Kan juga sering dibilang kita paling nggak boleh minta sama Allah, ya Allah jauhkanlah hidupku dari ujian. Paling nggak boleh tuh. Sekarang kita kalau minta nggak diuji ya mendingan cepet-cepet beli kain kapan. Emang ujian lambang kehidupan. Orang masih diuji masih ada kehidupan berarti. Ya orang dulu kalau ngeliat orang sakit tanya dia sakit masih mau makan nggak, masih sih sehat udah. Ya, orang kalau sakit udah nggak nafsu makan deketin dah talkinin gitu. Sama yang kelihatan sehat-sehat diet mulu dia talkinin di kupingnya gitu loh. Makanan halal diharamin, batasin aja jangan berlebihan. Dalam syariat agama jangan halalin yang diharamkan, jangan haramkan yang dihalalkan. Sekedar saja. Makanya ini di syariat dalam agama seperti itu. Karena yang bikin sehat tuh Allah. Kayak orang pengen kuat, panjang umur, banyak rezeki. Kalau mindset standar manusia kan orang yang pengen sehat kuat ya identik sama olahraga. Macam-macam tuh olahraga. Ada yang nge-gym, ada yang senam, ada yang goes, jalan kaki, lari, macam-macam lah ya. Ya boleh secara fisik. Tapi kenapa nabinya bilang orang yang pengen disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakin rezekinya, sambung tali silaturahmi. Bukan disuruh nge-gym sama Allah. Apalagi goes, lari, jalan. Ya memang secara fisik betul. Cuma kan agama syariatkan tuh begitu. Bukan berarti obat lain tuh salah. Cuma Nabi kasih yang paling gampang. Ya alaikum bihabbas sauda fa inna fiha syifa min kulli da'il asam. Silakan obat macam-macam, ada harganya juga kok. Ada kualitas, ada harga, ada kualitasnya. Tapi kalau buat yang nggak mampu, nggak usah takut. Yang nyembuhin Allah, kayak yang ngasih sakit juga Allah. Allah melalui Nabi mengatakan, alaikum bihabbas sauda, fa inna fiha syifa' min kulli da'il asam. Konsumsi habbatus sauda, jinten hitam. Obat semua penyakit kecuali maut. Ini yang ngomong Rasul di atas profesor loh. Bukan berarti obat lain nggak boleh, boleh aja. Kayak tadi olahraga, silakan aja. Tapi ingat, yang nyehatin Allah, yang nyakitin Allah, yang nyembuhin Allah baik, cuma nerima yang. Ayo nge-gym, baju yang bener, aurat jangan ngablak, betul? Ayo berenang, hati-hati, kelihatan aurat. Ayo gue sepeda, tapi jangan pakai baju ketat amat. Pengen sehat baju begini, orang ngelihat aurat kita. Lah kita komet astagfirullahaladzim. Sama kayak gangsing Jawa dari belakang semua. Pengen kasih benang, wung dia muter tuh. Nah sekarang kalau pengen sehat dengan cara yang haram, apa iya? Sementara olahraga itu dia umpamakan berobat. Kata Nabi, la tadawa bil haram. Jangan berobat dengan cara yang haram.
Ya, kita berobat dengan sesuatu yang mengandung unsur babi aja haram. Kenapa? Karena yang nyembuhin Allah. Apa iya Allah nyembuhin dengan cara yang haram? Ya, jangan Bapak minum jamu ada unsur yang haram, ada alkoholnya, jangan. Ya, walaupun janjinya bagus buat badan, iya secara fisik iya, betul. Dulu juga orang-orang Romawi waktu perang sama orang-orang Arab di Syam itu, secara fisik mereka menang, makanan menang, semuanya menang mereka. Tapi kan bicara berkah orang Islam yang punya. Ya, orang Islam yang punya geleng pahala orang-orang Romawi. Secara fisik kalah orang Arab, kok bisa menang? Karena yang menangin tuh Allah. Secara kualitas bahan obat orang kampung sama orang kota beda. Di kampung tuh ecek-ecek obatnya, di kota kemasan dan kualitas nomor satu. Tapi kenapa orang sono nggak pernah kenal rumah sakit? Orang kita kok ntar ke rumah sakit gitu loh. Bahkan mentalnya mental sakit, sakit belum obat udah bererot. Ada kotak P3K, alasannya apa? Ya kita siap-siap aja taat gitu loh ya. Bukan nggak boleh ya, lagi-lagi bukan nggak boleh. Kalau seandainya betul mempersiapkan itu semua, orang-orang dulu di duluan ngerjain kayak begitu. Ya karena mental kita mental sakit. Ya kita beranggapan bahwa bisa sakit, walaupun Nabi kita bilang la adwa, nggak ada penyakit yang menular. Kita nggak tetap meyakini bahwa penyakit itu menular, walaupun Nabinya bilang nggak ada yang menular. Kenapa? Karena yang menularkan itu Allah. Kalau agama kita bagus, taruh kata kita sakit, itu penyakit bikin kita jadi nggak baik karena kita orang yang baik di sisi Allah. Allah bilang, "Man adali waliyan faqad adzantu bil harbi." Siapa yang menyakiti kekasihku berarti perang melawan aku, kata Allah. Semua makhluk nggak boleh nyakitin kekasih Allah. Ya, kalaupun terpaksa kekasih ini dibunuh oleh musuh-musuh Allah, surga jaminannya. Teman saya soleh tak ditodong mati, tapi kan surga syahid. Nabi juga mati diracun, tapi kan syahid. Tapi secara umum nggak ada bahaya kalau Allah nggak memberikan yang bahaya. Ini yang mesti kita bikin akidah yang seperti ini. Jangan ngelobi Tuhan dengan cara menurut kita, sementara salah. Akhirnya kita beragama dengan istidraj. Kelihatannya dari Allah, padahal bukan dari Allah. Ini yang dikhawatirkan. Iya, Masya Allah. Sampai-sampai di surat Al-Munafikun ayat 9, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ini dikasih bocoran tentang ujian yang paling dekat dalam kehidupan kalian. Hei orang yang beriman, bukan hei manusia. Manusia mah umum, orang beriman lebih dari manusia biasa. Hei orang yang beriman, la tulhiku amwalukum wal auladukum an dzikrillah. Tolong orang beriman, kata Allah. Udah beriman udah bagus. Ya, jangan sampai harta yang kamu punya umum, mau uang, benda, rumah, mobil, motor, apalah yang kau punya, wala auladukum, anak-anak kalian, ya, melalaikan kamu dari mengingat Allah. Tolong orang beriman, ya, kamu bakal diuji dengan yang namanya dunia. Zuyyinal linnasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantar minad dhahabi wal fiddah. Bayangannya begitu. Di surat Al-Imran ayat 14. Itu bentuk-bentuk fitnah. Karena dibikin indah di mata manusia syahwat, keinginan untuk ini. Apa tuh ini yang dimaksud? Yang pertama, an-nisa, perempuan. Ya, laki diuji sama perempuan, perempuan diuji sama perempuan. Maaf nih, perempuan makanya dilindungi di agama kita. Karena kalau enggak dilepas dunia dengan perempuan rusak. Dunia menganggap perempuan ini alat bantu untuk sebuah keinginan. Apapun produk kalau perempuan yang diiklanin laku. Padahal nggak nyambung sama sekali. Kayak orang iklanin mobil motor pakai perempuan, coba secara otak nyambung kagak tuh gitu loh. Cuma ya karena memang daya tarik perempuan di situ, syubhat masuk, syahwat ngelihat perempuan, setan masuk. Akhirnya pengen beli itu produk bukan karena butuh, karena ingin. Syahwatnya timbul, setan masuk di situ. Ya, apapun kalau perempuan sudah mengiklankan lebih gampang laku ketimbang laki-laki. Lagi-lagi hati-hati, syahwat kamu di situ. Maka diperintahkan nikah kamu.
Karena kalau tidak nanti bahaya. Nikah itu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Kalau nikahnya betul, pilihannya betul, caranya betul, mencegah pandangan mata, menekan syahwat. Nabi yang bilang begitu. Karena hati-hati fitnah. Laki-laki terfitnah dengan perempuan, perempuan pun terfitnah dengan perempuan. Ya kalau laki gandeng laki, sekarang terkenal namanya LGBT. Laki ngeledek perempuan, wah lelaki hidung belang. Tapi kalau perempuan gandeng perempuan aman, walaupun sebenarnya bukan aman lagi sekarang. Ada LGBT-nya betul. Perempuan ya demen laki ya, orang malah bilang wih gile, hebat, nanti ada yang demen. Nggak dihina itu perempuan ya. Perempuan banyak celah aman untuk setan masuk di situ. Makanya perempuan itu aurat yang terlindungi, dijaga, difasilitasi untuk melayani. Karena kalau tidak Allah yang bilang, zuyyinal linnasi hubbus syahwat. Yang namanya dunia ini akan diindahkan di pandangan manusia, kecintaan terhadap apa yang dia ingini, syahwat, yakni wanita. Yang kedua yakni wal banin, anak. Anak ini ujian paling berat buat bapak, buat ibu. Tidak sedikit gara-gara anak bapak korupsi, tidak sedikit gara-gara anak ibu pun menghalalkan yang diharamkan. Anak ini masya Allah fitnahnya kuat sekali. Wal qanatiril muqantarah minad dhahabi wal fiddah. Ya, fitnah yang kedua yang bakal jadi ujian berat buat kalian, qanatiril muqantarah, perabotan rumah tangga, perabotan hidup. Kita beli sesuatu nggak atau beli buat apa dan nggak ada manfaatnya, cuma buat dipajang. Gara-gara tuh gelas bagus motifnya, dibeli tahun-tahunan tuh gelas nggak dipakai, cuma pajangan lesuar. Emang dia beli gelas pakai duit siapa? Duit Allah. Duit gua, duit Allah. Mah ketitipan. Duit Allah. Apa aja dibeli? Ada kendi baru, kendi. Cari yang kecilan dikit, sampai banyak yang kecil-kecil. Kayak itu kendi kayak deretan foto keluarga, bapak, ibu, anak gitu. Dipakai kagak itu kendi, masya Allah. Bapak yang capek berangkat pagi pulang sore, sepatu ibu yang banyak. Sendal ibu yang banyak. Sian bapak. Bapak yang capek berangkat pagi pulang sore, itu yang kamar mandi botol sampo ibu yang banyak. Bapak mah cuma berapa biji, cuma sampo satu, odol, sabun, sikat gigi di pojokan paling satu. Ibu botol pakai mau dagang apa ini? Pengen merubah warna, wah berubah putih, tangan hitam, betul kan gitu? Buat ngonten doang, buat ngonten mahal banget tuh pipi dipoles. Ya, aduh, hati-hati tuh, qanatiril muqantarah. Semua dibeli, nggak tahu buat apa, dia lupa bakal ditanya. Punya baju tuh nikmat, punya celana tuh nikmat, punya semuanya nikmat. Itu nikmat kata Allah, summa la tus'aluna yawma idzin, bakal ditanya. Panjang itu urusannya itu. Makanya coba mulai kita muhasabah diri nih. Saya lagi coba merhatiin hidup saya, Tat. Pantesan saya ngomel mulu kalau di dapur, Tat. Kenapa saya ngomel? Boleh saya ngaji entar-entar, Tat. Ustadz mana saya nggak kenal. Oh, yang panitia kajian dia. Kontak namanya UST Ustadz sama temannya. Tapi kalau di dapur berantem mulu. Nah, Coba mulai koreksi di dapur tuh, kitchen set kita apa semua, kulkas buka coba. Ada barang mubazir gak? Itu penggorengan dari yang namanya teflon sama yang bukan teflon ada betul. Produk macam-macam punya, itu sodet, ada yang ceper, plastik, kayu semua ada, kepake kagak. Itu yang namanya garpu sendok macam model dia beli. Kirain rame, rumah cuma berdua sama lakinya. Ribut masalah gas melon 3 kg hilang dari pasaran. Prakteknya mah kalau masak online. Ini barang-barang mubazir nih. Buka kulkas gitu, di atas pintu kulkas itu telur, masya Allah. Ampe kayak bola bekel, beku. Secara biologi kita tahu telur ayam itu 21 hari menetas. Lebih dari 21 hari itu pasti akan busuk, betul? Udah berapa minggu di situ? Itu belum cabai bawang bisa berakar tanpa tanah.
Ikan innallah subhanallah. Kelihatannya melek tuh ikan, emang kagak ada kelopak matanya. Cuma kaku, salah bantal, nggak bisa nengok, kedinginan begini ya. Ada berapa lama tuh ikan ngontrak di situ tuh? Mubazir gak? Mubazir gak? Temennya siapa? No, dia no, temennya dia no. Selagi merhatiin tat, saya kalau di kamar berantem mulu sama laki saya tat. Saya kadang-kadang bingung sendiri sama suami saya tat. Kalau pergi saya cariin, pulang saya omelin, serba salah saya. Saya juga nggak tahu kenapa saya begini sama dia, ya Allah. Di kamar apalagi berantem mulu tat. Coba introspeksi diri. Buka lemari tuh. Dulu kan waktu dibeliin bentuknya kotak, sekarang agak opal dikit gitu loh. Kepenuhan barang. Banyak baju-baju yang udah nggak kepake dikumpulin di situ. Ya, jangan. Taruh kata itu baju memang banyak kan, ukur hari, ukur badan. Berapa badan kita punya, berapa hari yang kita pakai dalam sepekan. Coba hitung-hitung deh. Kalau emang ukuran udah nggak balik lagi, kasih orang. Baju 10 tahun yang lalu waktu belum nikah masih di hanger aja, di hanger. Tiap ada temen datang nih, dulu gue ini nih gue dulu orang bule bilang once upon a time gitu ya. Itu dulu udah nggak balik lagi ukuran ibu, balikin ke orang yang layak make. Tapi bajunya kan, kalau baju saya kan baju-baju kurang bahan tat dulu tat, baju-baju zaman jahiliyah, betulnya gitu ya. Zaman Abu Lahab dong jahiliyah. Nggak ada zaman jahiliyah. Zaman kita masih bodoh tat. Masa baju gitu kita kasih orang, kasih tapi diomongin. Nih dulu senjata gue nih. Nah, udah nggak mungkin dipakai. Ya satu emang udah ada ilmunya, kagak boleh keluar pakai beginian. Emang ukuran udah kagak balik. Nah, ukuran juga sama aja pakai dulu, cuma kulit kendor, itunya. Pakai, tapi jangan dipakai keluar. Bikin seneng laki, pakai boleh gak? Boleh. Kalau nanti yang dibagi buat makai di kebun urusan dia sama Tuhan. Kita menujuan bagi itu buat di rumah, boleh bagiin. Segala yang udah nggak kepake bagiin deh, kosongin mulai ini hari ya, Bismillah ya. Kita ngurangin orang bengkelai di rumah nih. Di beberapa tempat mulai kita introspeksi. Bapak suka ngomel kalau di garasi. Jujur Pak, di garasi itu banyak barang ngendon Pak. Ya, Bapak cuma koleksi bukan investasi Pak. Kalau investasi boleh, punya motor kuno, mobil kuno, naruh duit 10 tahun ke depan jadi mahal, silakan Pak. Itu bisnis, investasi yang bergerak. Mau Vespa, mau apa itu barang bergerak sekarang, betul? Ya. Tapi kalau cuma ngembrek doang, tiap orang nanya nih barang apa nih, kenangan mulu yang diomongin, kenangan mulu. Ya, mendingan dikeluarin dah. Kasih orang biar bermanfaat. Itu mobil, motor kalau nggak bakal manfaat, jual, bikin ambulan, kasih nih di Cut Mutia mungkin butuh ambulan, atau di beberapa tempat masjid mungkin butuh, bagi, tahuan ada manfaatnya. Itu investasi kita di akhirat. Kalau kita bersedekah ke Allah kayak nabung, taruh kita nggak pegang lagi dunia, ketika butuh Allah yang keluarkan tabungan tersebut. Karena barang yang dibalikin ke Allah itu barang yang bakal abadi nanti di akhirat nanti, insya Allah. Ayo mulai muhasabah. Ini konatiril mukontoro, ini penyebab ujian. Makanya suka ngomel-ngomel kalau di garasi, karena banyak barang mubazir. Padahal Islam sudah bilang innamal a'malu binniyat, semua tergantung niat. Anda beli ini niatnya apa? Kalau niatnya memang muamalah, silakan. Tapi kalau cuma pada akhirnya cuma karena memang ingin, pengen, zuyina, dibikin indah sama Allah, sehingga jadi fitnah buat kita. Baik yang terbuat dari logam, baja, zahab, fiddah, emas, perak, atau apalah. Ya, hati-hati, orang gara-gara begitu banyak yang terkecoh sehingga dia nggak berasa diuji. Ya. Atau mungkin wal khailil musawwamah. Kalau dulu khailil musawwamah, kuda-kuda cepat. Kuda cepat. Kalau sekarang mungkin mobil sport, motor sport gitu ya, yang serba cepat gitu ya. Khailil musawwamah. Dulu orang seneng, ukurannya punya kuda. Kuda-kuda mahal dulu. Sampai sekarang juga masih ada tradisi di negeri Arab punya kuda mahal masih. Khailil musawwamah, lambang suksesnya orang itu kendaraan. Begitu bahasanya. Hati-hati. Beli untuk apa?
Kalau memang ada manfaatnya silakan. Ya Anda tinggal di Jakarta, ya beli kendaraan, jangan jalan kaki, bahaya. Lawang motor mobil ngebut. Cuma daerah macet, beli Matic misalkan begitu ya. Atau kalau mungkin agak jarak agak jauhan dikit menyesuaikan bentuk tubuh, ya silakan deh, yang kira-kira nyaman Anda pakai boleh. Atau kalau trek luar kota, silakan. Jangan terus orang punya kita pengen punya, fitnah. Ya, apalagi hari gini orang pakai mobil CC-nya sampai 5.000, otomotif mobil supercar. Ya Allah, lewat Sudirman Tamrin, ini orang dudukin kompor. Betul. Nggak ada maslahatnya sama sekali. Tidak ada maslahatnya. Kalau ada maslahatnya males. Nggak apa-apa. Saya juga kadang-kadang suka pakai motor besar. Ya, kenapa? Karena memang harus rutin keluar kota. Baru kemarin pertengahan bulan Syawal sudah harus muter Pulau Jawa untuk nanya masalah di tiap daerah. Karena kami berusaha untuk mencari jariah dari pengajaran, sehingga dapat PR dari masyarakat. Ustadz, tahun ini kalau bisa materi yang disampaikan ini Ustadz, karena di tempat kami kasusnya gini-gini. Nah, itu kan lintas kota itu nggak bisa pakai sesuatu yang kecil, ke badan nggak enak, memang tercipta bukan untuk itu gitu loh. Kalau yang besar ya kadang-kadang kita pakai, memang harus. Ustadz suka bilang, Ustadz kuat banget sih, nggak capek? Capek, bohong, nggak capek. Cuma apa sesuai dengan progress, on progress gitu loh. Kalau memang aturan mainnya begini aman. Mulai dapat kabar di kota ini begini, di kota itu begitu. Nih tahun nih yang paling banyak kasus yang saya keliling beberapa kota, mulai bikin kegiatan buat dikaji selama setahun ini apa? LGBT kenaikannya 200%. Hampir tiap kota. Hampir tiap kota. Ya, ini mereka bangga dengan keberadaan mereka. Apalagi di negeri kita remeng nih, mereka nggak bisa dilaporin. Nggak bisa karena itu HAM. Agak susah nih. Ya, sehingga banyak suplai bantuan dari non muslim yang melawan Islam dengan bahasa mereka ini. Bahkan lebih fatal lagi, banyak konten yang mereka buat dalam ritual agama yang mereka yakini. Pasangan laki dengan laki membuat keseharian mereka bikin konten dari mulai sholat subuh berjamaah, ambil anak, kemudian ini innalillah. Ditegur Ustadz, badan-badan kita Ustadz, kemaluan kita. Kita yang berbuat, rumah-rumah kita. Urusan apa mau Ustadz? Emang gak ada urusan? HAM. Cuma kan masalahnya kalau Allah marah, Allah turunin bala dan azab. Gue juga kena kan begitu gitu. Masalahnya di sono. Kalau urusan stop sampai di situ mah bodoh amat. Dulu Nabi Lut juga pada begitu kaumnya. Sehingga Allah suruh kosongin di kota, Allah bakal turunin bala. Itu masalahnya. Kenapa kalian melenceng dari fitrah? Allah ciptakan manusia laki dan perempuan, lu jadi remeng. Man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Orang yang beramal soleh, laki dan perempuan, Allah nggak bilang remeng tengah-tengah, enggak, laki perempuan. Wa huwa mu'min, yang penting beriman. Orang beriman dua, laki perempuan, nggak ada yang setengah-setengah. Ya, ini nggak main-main. PR yang kedua apa? Perceraian dini. Banyak pasangan muda ini yang menganggap perceraian itu adalah merupakan azab dan bala. Padahal nikah itu ibadah, cerai juga ibadah. Ada orang yang diketahui ketika nazar sebelah ta'aruf nggak jadi. Ada yang kadang-kadang berkamuflase, dilihat bagus, ta'aruf bagus, pas kawin baru kelihatan aslinya. Ada, bukan enggak. Karena manusia punya 3 karakter. Karakter sayur mayur yang seger, karakter telur yang gampang pecah, karakter bubuk kopi kalau bahasa orang bijak nih. Godokin air panas kalau mau lihat aslinya. Tuh sayur yang seger, cemplungin ke air yang mendidih, layu. Tuh telur yang gampang pecah, masukin ke air mendidih, keras, ngebagel tuh. Ya, ini kopi yang kayak bubuk, masukin ke air panas, mewarnai. Yang bagus yang kayak kopi bisa beradaptasi. Tapi yang lain lihat. Ya Allah, dulu waktu belum nikah, Ustaz, Masya Allah, Tat, lembutnya orang. Jazakallah, jazakil, subhanallah, Masya Allah, Insya Allah. Sampai kebohong ngimpi sama laki-laki. Itu perempuan apa malaikat sih, astagfirullahaladzim. Pas diikat sama rumah tangga aslinya kelihatan.
Mbak bilang, ibu temannya nyariin loh, tuh keburu pulang. Anjir, gaya. Kata lakinya, kok jadi begini? Keluar aslinya gitu loh. Banyak orang yang begitu tuh, makanya kalau udah begini ya berpisah lebih baik. Jangan terus jadi, aduh gimana ya, jadi janda, jadi duda, aduh hina. Kalau alasannya kuat nggak ada masalah. Menikah itu baik, pertahankan. Kalau memang nggak baik, percerailah. Karena cerai itu baik. Dua-duanya ibadah. Hari ini banyak yang bercerai karena awalnya nggak tahu tujuan menikah. Mereka nikah tujuannya untuk tidak berzina. Bahasanya begitu. Padahal itu manfaat nikah. Karena orang nikah berzina juga banyak. Karena nggak tahu tujuan. Kalau bicara manfaat ada solusinya, ngapain bermaksiat kan gitu. Dan sehingga ketika sudah menikah dapat yang diinginkan. Oh iya, si laki merasa, si perempuan merasa. Lama-lama udah nggak perlu lagi yang dibutuhkan. Mulai terjadi keributan. Ada aja penyebabnya. Yang mulai nggak akur sama mertua, yang gedek sama rutinitas, gini. Terjadi. Nah, sehingga akhirnya mereka nggak yakin dengan yang namanya pernikahan. Kasus yang sekarang ada apa? Peningkatan pelacur laki dan perempuan meningkat di Indonesia. Mantan pelacur laki kita panggil sini, ente kenapa dulu begitu, nggak takut sama Allah? Ya dulu belum ngerti agama. Kasih alasan kenapa banyak yang kayak begini sekarang. Karena pelacur laki itu mahal, yang banyak perempuan katanya. Allahu Akbar. Jadi anak muda sekarang nih dengan kelompok milenialnya, skena lain macam-macam sekarang nih, ya itu betul-betul dengan dunia mereka. Nah kita nih sebagai masyarakat yang udah mulai berpikir nih umur paling 2 kali pemilu lagi gitu loh. Kita kan bayangin masih punya anak ya, bakal punya cucu, ada ponakan, ya Allah. Ini ke depan kayak gimana nih? Mesti diberikan formula supaya ini anak betul-betul maksimal. Ya kalau diizinkan nanti saya sih pengen nih mumpung ini kan Cut Mutia nih tengah kota nih ya. Saya ada kerja sama anak ponakan sendiri yang memang di bidangnya. Saya pengen bikin di sini kajian rutin anak muda, khusus anak-anak muda ini kajian tentang fikih sirah. Kalau diizinin gitu ya. Pengen di sini nih anak-anak muda di hari libur nih kita kumpul bahas fikih sirah. Jelasin anak muda zaman Nabi itu gimana? Supaya jangan dianggap orang kalau bahasanya anak muda zaman Nabi jadul, mukanya kumel kayak orang dulu. Enggak, enak aja. Jarang dibahas loh, jarang dibahas. Yahudi, Nasrani, ngelihat muka kami, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, ngelihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Jarang dibahas. Jarang orang ngebahas tentang Mus'ab bin Umair, pemuda yang diutus Nabi buat berdakwah ke Yasrib, Madinah. Nabinya belum sampai ke Madinah. Anak muda udah diutus. Ini Mus'ab bin Umair saking ganteng dan kerennya, wanginya, aroma tubuh dan penampilannya bagus dilihat, orang berkata, "Atana Mus'ab." Mus'ab belum datang udah kecium baunya. Masya Allah. Pemuda zaman Nabi wangi-wangi, keren-keren. Jarang dibahas kan? Karena yang masuk ke kita ini konten bule. Produk-produk Israel semua yang masuk. Jadi akhirnya menurut kita begitu, kayak pengusaha-pengusaha muda dicuci otaknya dengan konten podcast 9 cacing, betul? Subhanallah. Sehingga yang kita tahu dunia ini di tangan 9 cacing gitu. Ya kalau cacing bener, kalau naga bohong, betul kan gitu. Ya udah akuin aja. Sampai banyak anak muda sekarang nggak tahu cerita tentang Utsman bin Affan, nggak tahu tentang Abdurrahman bin Auf, nggak tahu tentang Tolha bin Ubaidillah, nggak tahu tentang Abdullah bin Amr bin Al-As, nggak tahu tentang Urwah bin Zubair, sukses hari tuanya Zubair bin Awam. Kita nggak ada yang tahu. 9 cacing mau dimpanin. Akhirnya kita nggak berani bersaing. Mindset kita kalau nggak minjem sama bank konvensional nggak sukses. Ustadz, hari gini kita kalau nggak punya ATM konvensional nggak bisa bergerak. Rubah bahasa Anda. Karena dalam ATM Anda itu lebih dari 1 dirham. 1 dirham konvensional sama dengan zina dengan ibu sendiri. Pakai bahasa begitu coba. Ustadz, hari gini kita usaha kalau nggak zina sama ibu nggak sukses. Pakai bahasa begitu. Ayo dong, tanamkan akidah. Ini la khaful fakr wa ana Abdul Ghani.
Anak-anak kita mesti di brainwash begitu. Nak, maju terus nak. Kamu nggak punya modal, kamu nggak punya cara, kamu punya Allah nak. Maju terus nak. Doa yang paling mustajab doa orang tuamu ini, ibumu, doanya untuk kamu nak. Terus bu, support bu. Maju nak. Jangan halalkan yang diharamkan. Jauhkan syubhat nak. Lebih baik kau kecil kepala teri nak, ketimbang gede ekor kakap nak. Punya pendirian. Di brainwash tiap hari. Kita ini manusia beradaptasi, bukan berevolusi gitu loh. Kapan kita mau maju? Akhirnya kita ngegedein musuh kita sendiri. Ini cukong-cukong berdebah ini uang kita yang mereka pakai semua. 73% muslim di Indonesia uangnya di bank konvensional dipakai sama musuh-musuh Islam. Talbis. Akhirnya kita nggak bisa komplain. Pada setiap airport di negeri kita yang 73% muslim ada toko minuman keras, betul? Dan kita nggak bisa komplain. Mau bilang apa? Sekarang LGBT kita juga nggak bisa komplain. Karena bahasa agama, talbisul haqqo bil batil, taktumunal haqqo antum ta'lamun. Kamu terbiasa mengkolaborasikan yang hak dan yang batil. Ketika terkolaborasi, taktumunal haqqo antum ta'lamun. Yang hak pasti kalah, kamu ngelihat nggak bisa komplain. Terjadi sekarang. Ya ini nggak bisa, mau sampai kapan? Anak-anak muda mesti digiring ke masjid, bikin hatinya terikat dengan masjid. Ayo sama-sama kita bantu di Masjid Cut Mutia, bikin kreatif, isiin orang-orang kreatif di depan sana. Jangan cuma minta-minta, ayo orang-orang yang kreatif, orang-orang yang berpikir memberi bukan mengambil. Ini tengah kota, di sini dulu banyak pejuang yang di Indonesia ini, masya Allah ya. Ayo bangkitkan kembali, timbulkan cinta dengan negeri ini. Dengan berpikir bagaimana memberi bukan mengambil. Masya Allah. Khailil musawwamah wal an'am, yakni binatang ternak juga sama jadi fitnah itu. Wal hars, ladang yang luas. Kata Allah, dzalika mataul hayatid dunya wallahi husnul ma'ab. Ya, itu semua kenikmatan dunia. Allah tempat kembali. Ayo supaya fitnah ini nggak membuat kita terlena, balikin ke hukum asal. Apapun kondisi kita sekarang hari ini, yang kita minta sama Allah, mudahkan kita tetap bisa beribadah. Afriq alayya sabran wasabbit akdami wangsurni alal qaumil kafirin. Ya, kita minta diberikan kesabaran sama Allah. Minta dikuatkan kaki kita ini untuk menahan beban ujian orang-orang kafir yang membuat fitnah dan gak gampang tergoda terwarnai kita. Kita minta istiqomah sama Allah supaya kalau nanti Allah panggil kita kapan aja, karena kita nggak pernah tahu kapan diwafatkan kan. Bahasa ayat wa mata din nafsun fi ayyadin tamut. Kita ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia bakal diwafatkan. Kapanpun Allah wafatkan kita, kita minta husnul khotimah. Caranya bagaimana? Istiqomah. Tidak gampang terwarnai ya. Jadi inti bahasan kita tahu nih, kenapa Allah uji kita? Karena Allah pengen naikin kelas kita. Karena Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita. Qayyatu abdi min ibadi bibtilai. Aku Allah mengikat tali kasih dengan hamba-hambaku dengan mengujinya. Dengan ujian kelihatan aslinya manusia. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Allah tahu siapa yang jujur, siapa yang tidak. Ya, masya Allah. Mudah-mudahan kita makin berilmu tentang Allah sehingga kita nggak berburuk sangka sama Allah. Karena buruk sangka yang kita lakukan terhadap Allah itu keburukan yang bakal kita rasa di kedepannya nanti. Wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fasbahtum minal khasirin. Itulah prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah, keburukan yang bakal kau rasa. Ayo kita ngobrol biar lebih panjang bahasannya. Silakan yang mau ditanyakan. Akhirud da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Ustaz, jika ada pahala jariah, apakah juga ada dosa jariah dalam Islam? Dosa jariah itu tidak ada buat orang yang sudah bertobat. Kalau dia belum bertobat, maka dia akan kebagian jariah atas keburukan yang diajarkan ke orang lain. Tapi kalau dia sudah bertobat, misalkan dulu dia sering posting diri dia dengan pakaian yang tak senonoh, mungkin dulu dia celebrate, ya banyak hal-hal negatif yang pernah dia perbuat dan sosial media tetap menayangkan dia.
sementara dia sudah bertobat, wallahi dia nggak punya dosa jariah, dia telah bertobat. Tapi kalau dia belum bertobat, iya. Dalilnya apa? Allah taziru waziratun wizra ukhra. Orang nggak mungkin terbebani oleh dosa orang lain. Kalau itu orang sudah bertobat, nggak berlaku itu. Wallahu a'lam. Makanya ya perintah agama kita ini, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Cepat minta ampun sama Rabb kalian, baru minta surga yang luas-luas langit dan bumi. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana istiqomah agar bagaimana istiqomah betul ya, agar tetap sholat bagi orang awam, kadang suka bolong sholat, menjaga istiqomah Ustadz. Ya berilmulah tentang sholat. Sholat itu bukan cuma kewajiban yang kita pahami secara umum, tapi sholat itu alat bantu kita minta tolong sama Allah. Masa kita nggak butuh pertolongan? Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan sabar dan salat. Kita minta tolong ke Allah, caranya ya sabar ya salat. Kalau salat kita bolong-bolong ya pertolongannya juga kacau nanti. Ya kalau masih bolong-bolong masih ditolong, kalau sama sekali nggak ditolong, karena buat Allah salat itu bukan dipilah-pilah. As-sholatu ala waktiha itu ya lima waktu secara umum, nggak bisa dipilih-pilih. Kalau aneh kan masalahnya kan kerja pagi tat, jadi subuh nggak dah gitu lah. Aneh johor aja ntar, ya nggak bisa begitu, enak aja. Aneh kan tahu sendiri tat, Sudirman Tamrin macet tat, makanya aneh jadi ngambil cara Syiah aja deh tat gitu ya. Aneh gabung-gabung ini johor sama asar, maghrib sama isya. Apa ini orang? Sholat 3 waktu sholatnya Syiah itu ya. Kita nggak boleh begitu, kecuali kita safar, nanti ada bab tersendiri ya. Aduh anak gagal mulu rumah tangga tat, kayaknya mendingan mut'ah deh. Mut'ah skron. Masa mut'ah gimana? Ya kawin kontrak tat, daripada lama-lama belum tentu juga gitu loh. Caranya gimana tuh? Kita belaga bodoh. Ya kita kasih mahar, tapi akadnya saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin 10 juta seminggu. Tuh kawin kontrak tuh. Enak deh, minggu depan sama siapa yang baru? Astagfirullahaladzim. Hari ini anak muda banyak nerima. Di beberapa kota banyak Syiah begini. Yang ditawarkan begininya sama anak muda nih. Akhirnya mereka lupa itu zina berselubung agama. Ya, kayak Saman Liven itu. Mana ada di Islam nikah niat cerai? Gak ada. Kalau cerai nggak cerai mau urusan Allah. Makanya dalam pernikahan itu kan doanya apa? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khairin. Artinya apa? Allahu alam. Artinya barakallahu lak, keberkahan lak milikmu, wa baraka alaik, dilimpahkan berkah atasmu, wa jama bainakuma fi khairin, dikumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Doa itu tidak ada kata panjang jodoh, biar awet, banyak anak, karena urusan Allah. Mau seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, seumur hidup, urusan Allah. Yang penting tuh pernikahan mendatangkan manfaat. Kalau tuh pernikahan kelihatannya mesem depan orang, yang beb, orang nggak ada piring terbang yang jalan, ngapain? Gara-gara berumah tangga subuh bareng duha mulu, ngapain? Gara-gara berumah tangga nggak sempat baca Quran, mau ngapain? Gara-gara ganteng sama cakep sebentar. Bukan begitu tujuan rumah tangga. Fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku bakal berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Yakin nikah sama dia bibitnya bagus, bakal punya umat Muhammad yang banyak. Kalau yakin terusin. Bicara nanti dia galak, ini ya resiko. Orang pengen ngambil jambu bagus, ada tahun balunya, hantem tahun. Yang penting dapat jambunya kan begitu. Kan hidup ini pengorbanan. Betul gak? Makanya orang-orang dulu nikah sama orang tua yang agamanya bagus nggak apa-apa. Yang penting bibitnya bagus. Saya ceritakan tentang Naila. Naila itu perempuan 18 tahun nikah dengan merengek minta dinikahi sama siapa? Utsman bin Affan di zamannya. Beliau khalifah. Umur 83. Sementara si Naila umur 18 tahun. Hari gini kalau kejadian rame dah urusannya dah.
Dibilang si Naila ini sakit kali dia menema aki-aki betul ya. Kalau si Usman, oh pedofil nih betul. Walid nih jangan-jangan gitu loh. Ini Nak Dewi kalau gini katanya. Tapi kata Naila, apa masalahnya? Utsman khalifah, lelaki terbaik setelah Rasul. Utsman penghuni surga. Allah muliakan dunia dengan dia, harta titipannya besar sekali. Mungkin sebentar saya bersama Utsman di dunia, lama di surga. Cerdas. Cerdas. Hari gini Naila udah jarang kelihatan udah. Udah kelihatan dah. Susah kelihatan ya. Orang dulu tuh misinya jelas banget. Kamu yakin nikah sama nih perempuan? Yakin kenapa? Dia madrasah buat ibu saya, buat anak-anak saya. Dia madrasah buat keluarga saya. Dia pikirkan jadi madrasahnya, ya mungkin nanti jiwa guru kurang bisa bercanda, kurang nyaman inilah itulah. Ya kurang lebih lah, orang nggak ada yang sempurna. Yang dia lihat manfaat diri untuknya atau manfaat dia untuk dirinya. Karena dia tahu ini rumah tangga bakal kayak bahtera. Bahtera nggak bisa jalan tanpa gelombang, prahara mesti ada untuk ada kehidupan dalam rumah tangga. Betul? Cuma kan dia dewasa, dia ngerti rumah tangga kayak bahtera. Mana ada bahtera atret mundur maju terus. Ya kalau pengen sampai ke pelabuhan dayung di kayu, baling-baling diputar, gelombang jadi aturan main kehidupan. Itu hidup. Ustadz, gimana kita bisa bedakan ujian untuk naik kelas atau ujian efek dari dosa kita? Ya muhasabah aja. Kalau kita sudah betul secara teori, rukun dan syaratnya sudah betul, ternyata tidak seperti yang kita inginkan ujian. Kayak ujian Nabi Nuh, bukan bodoh milih istri. Dia udah perhitungan nih baik kayaknya nih. Ini gini, bakal gini. Prakteknya apa? Perempuan yang penghuni neraka pertama kali, bininya Nabi dan Rasul Nabi Nuh. Anaknya juga sama. Itu ujian. Ya nggak mungkin Nuh salah. Jangan-jangan Nabi Nuh ngasih makannya yang nggak jelas ke bini, enak aja. Emang ujian, mau bilang apa? Ya, secara teori kita bangunkan masjid di samping rumah dengan harapan anak gampang ke masjid. Prakteknya anak ustadz, anak orang-orang yang mungkin punya masjid nggak segampang orang yang nggak punya masjid. Malah orang yang jauh datang ke masjid, anak sendiri nggak nongol di masjid. Ujian. Secara teori sudah, gitu ya. Jadi kita bedakan saja. Tapi kadang-kadang memang kita salah pilih. Cuma keduanya ujian maupun bala atau azab tadi itu tujuan Allah mengembalikan kita kepada fitrah. Karena Allah sudah bilang Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuan. Ya kita berhusnuzon. Makanya fafirru ilallah, gampang balik ke Allah. Dulu saya pikir soalnya pendek, pas saya buka astagfirullahaladzim Quran. Ini nanya belum nyusahin Ustadz nih orang ini ya. Kita kajian full 1 jam lebih suruh baca lagi hilang suara dong ya. Ntar yang pendek-pendek dulu deh. Assalamualaikum Ustadz, saya punya apa nih? Anak. Waktu kecil anakku sekolah yang berkebutuhan khusus. Sekarang setelah dewasa dia agamanya kurang. Cara sholatnya juga belum bisa. Bagaimana Pak Ustadz agar anak itu bisa belajar sholat dengan baik? Biasakan dia sholat. Ya, yang diberikan ujian anak punya kebutuhan khusus, nggak usah sedih berlarut-larut. Itu titipan Allah yang disuruh latih ibadah. Allah ciptakan dia cuma buat ibadah. Ajak dia sholat, ibu sholat dia sholat. Sebodoh-bodohnya anak, ya permasalahan apapun, kita nih manusia yang gampang beradaptasi. Kalau maksimal enggak ada yang maksimal. Kata Nabi ada orang yang sholat pahalanya 1/10, 1/9 sampai setengah, nggak ada yang sempurna. Makanya banyak sekali agama yang baru kita dapat, sementara mengkritisi yang udah kita rutinkan. Ya dulu kita taunya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Setelah tahu ternyata doif, yang sahih Subhana Rabbiyal Azim, nggak pakai wa bihamdihi, gitu kan? Atau tahiyat dulu sampai innaka hamidum mazid, beda dengan yang kedua, tahiyat kedua pakai doa. Lah, yang pertama hadis yang sahih, Allahumma sampai wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Khalas sampai segitu aja. Itu ilmu. Pelan-pelan makin sempurna. Ya. Sehingga kalau orang yang belajar, alhamdulillah jadi diterapin sama Tuhan. Kalau orang yang nggak nerima, ya Allah salah lagi gitu ya.
ada yang baru lagi. Nggak gitu, ilmu tuh berkembang. Mungkin kita belum sampai aja dulu. Assalamualaikum Ustadz, Afwan bertanya, mungkin di luar konteks. Ustadz, kalau Allah kasih ujian kepada hamba dengan sakit dan insomnia, apa ini, eniget apa sih, dan insomnia, apakah ada dosa? Wallahu alam. Semua penyakit secara umum, jangan yang berat, yang ringan pun ngilangin dosa. Anda berhusnuzon karena kita nggak ada yang nggak berdosa. Pasti kullu bani Adam khata. Udah kita berhusnuzon. Mungkin ya entah dosa kecil, dosa besar kita nggak tahu. Tapi intinya dosa itu kalau kita sabarin dan kita obatin, ya insya Allah tiap sakit yang kita rasa rontoklah sebuah dosa dari badan kita, insya Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. 2 tahun terakhir aneh keluar kerja dari lembaga ribawi. Namun sampai saat ini masih belum dapat pengganti pekerjaan baru. Apakah karena saat ini aneh masih ada penghasilan sedikit dari lembaga ribawi menjadi penyebab terhalangnya rezeki pengganti yang Allah janji? Mungkin. Makanya kalau boleh saya sarankan teman-teman yang mau resign, sebelum resign buka dulu usaha sampingan. Sehingga kalau dia resign nanti dia sudah ada adaptasi. Karena buat teman-teman yang nyari biasa dapat bulanan, nyari harian tuh nggak gampang, nggak terbiasa ya. Tapi nggak usah khawatir, ini kita tinggal di negeri yang Allah berkah banget ini negeri. Asal kita mau lelah sedikit, capek sedikit, insya Allah rezekinya insya Allah. Tapi jangan aneh-aneh. Ini negeri kan terkenal dengan kesuburannya. Ayo pengolahan tanah, apalagi pemerintah kan lagi kenceng-kenceng banget nih masalah pertanian ini kan ya. Karena memang itu kebutuhan yang nggak mungkin hilang sampai kapan juga. Ayo, negeri yang subur malah pada ngamen. Negeri yang subur jadi silverman gitu loh. Negeri yang subur pada jadi ondel-ondel. Kita mah aneh-aneh aja sih di sini ya. Macul, nanem, ternak. Ini negeri masya Allah subur banget loh. Ya, saya pernah bilang di beberapa kajian, saking suburnya negeri ini, nanem singkong kebalik nunggu daun. Ini negeri masya Allah, masya Allah. Ya jadi ayo dong dikelola negeri kita. Jangan dijualin mulu sama pabrik. Pabrik yang punya non Indonesia. Ya, jangan dijualin mulu sama orang yang nggak jelas agamanya. Akhirnya mereka buka tempat-tempat hiburan yang nggak jelas, yang rusak anak kita nanti. Uang hasil jual habis buat datang ke tempat yang seperti itu. Ayo dong yang cerdas sedikit. Kalau mau jual beli tempat sama yang Islamnya jelas. Jadi dibangunnya juga yang jelas. Ini kita nggak peduli sekarang. Ya ini kerusakan. Mau bilang apa? Akhirnya kita asing di negeri sendiri. Banyak beberapa tempat yang orang Indonesia nggak boleh masuk ke tempat tersebut. Mesti pakai barcode, taruh KTP. Negeri sendiri kita asing gimana sih? Ya ini mau bilang apa? Kita yang bayar pajak, yang ditangkap orang sono gitu loh. Mau sampai kapan seperti ini? Anak bangsa kompak, yang solid. Yuk bangun negeri kita, berawal dari diri kita masing-masing deh. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi saran ana sih kalau mau resign sebenarnya buka usaha sampingan aja dulu, dibiasakan. Udah terbiasa bismillah. Ya bukan nggak boleh langsung. Nah, ini resikonya nih. Takutnya ibadah merusak ibadah. Resign tuh ibadah, kerja juga ibadah. Gara-gara resign yang sifatnya dadakan malah merusak ibadah. Banyak orang yang akhirnya komplain dengan diri dan ibadah dia. Aduh, gara-gara hijrah nih jadi begini nih. Padahal dulu saya nggak begini. Agama jadi rusak nantinya. Pak Ustadz mau tanya, kami baru saja menikah. Bagaimana caranya agar kita kuat dalam menghadapi ujian pernikahan? Contohnya perbedaan pendapat satu sama lain dan komunikasi dengan suami. Dulu ta'aruf gak sih? Kalau ta'aruf harus ada muqaddimah waktu mau nikah dulu. Udah tahu nih kita nikah sama orang perempuannya Sunda, lakinya Medan. Udah tahu tuh bayangan ujian dah ya. Suami bakal dengan intonasi ngomongnya agak sedikit tinggi, perempuan agak sabar. Pasti ada perbedaan. Nih Jawa, nih Padang, pasti masalah dah. Lakinya Padang, perempuannya Jawa. Orang Padang seneng makhte, bumbunya kental, pedes. Orang Jawa senangnya manis. Masalah bakal kelihatan urusan bumbu dah gitu ya.
Atau ini Betawi, ini Jawa. Betawi asal ceplok batok, kalau ngomong kadang kagak mikir, betul? Nah, ini orang Jawa semua pakai pendidikan, ini. Masalah di situ. Paling enggak kita walaupun di Jakarta paham Medan dah gitu ya. Karena pasti ada ujiannya. Cuman ingat, lelaki soleh buat perempuan soleha, perempuan soleha buat laki-laki yang. Jadi kalau kita ngelihat keburukan pada pasangan kita, rapihin agama kita. Nanti oleh yang bakal ikat atau oleh yang bakal jauhin. Jangan tergoda, jangan kita terwarnai. Karena buat Allah tuh nggak ada yang nggak mungkin. Saya bilang apa kemarin? Asamnya di gunung, garamnya di laut, ketemu di panci. Kalau jodoh sih nggak kemana, betul? Tapi biar kata udah jadi satu makanan di panci, kalau Allah bikin nggak ada manfaatnya pun jadi basi. Nah, tanya yang bikin sayur tupat pada basi mulu, betul? Ya habis dipanasin ditutup, berkeringat tutupnya, betul? Basi deh. Jadi balikin ke Allah. Mau umur pernikahan sehari 2 hari terserah Allah. Yang penting selama waktu itu kita bermanfaat, bukan cuma mengambil manfaat. Syukur-syukur panjang, cuma kematian yang misahin kita, gitu ya. Keberkahan jangan sampai dihindari. Nasihat saya ini mumpung baru menikah, tolong pernikahan kalian ini jangan membuat pagi hari mati di rumah tangga kalian. Rumah tangga pengen berkah, kunci yang pertama pagi bangun. Ini pas berumah tangga subuh bareng duha mulu. Melek pagi, si ibu bangun, si bapak bangun. Latihannya udah kemarin sahur sebulan. Bangun sebelum subuh. Orang mau bagus rumah tangga pagi melek. Barik li ummati fi bukuria, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Ini banyak orang menggampangkan masalah ini. Apalagi kalau hari libur, pakai dalil. Faida farokta fansob. Punya waktu libur, waktu kosong isi, bawa bini, bawa keluarga ngaji atau onlinein kajian. Lima udah tidurnya telat mulu, bangun paginya pas liburan belanja mulu. Kalau nggak ngabis-ngabisin duit, gaji 10 juta, nongkrongnya di kafe mulu. Ya, berantakan nih urusannya, jajan aja mindsetnya gitulah. Bangun pagi berkah insya Allah. Ya. Ustadz, apa yang harus seorang istri lakukan ketika suami menceraikan istri dengan memfitnah selingkuh di pengadilan hingga hakim memutuskan cerai karena istri selingkuh dan durhaka? Berarti kalau dibenerin ada buktinya dong. Wallahu a'lam bishawab. Kalau masalah rumah tangga nggak bisa sebelah nih, mesti dua-duanya. Ya. Karena yang namanya rumah tangga itu yang salah berdua, yang benar berdua. Nggak ada yang sebelah doang, nggak ada. Ya. Saya nggak ngerti, tapi udah ada hakim yang mutusin. Apapun keputusannya sabar. Mungkin ini cara Allah untuk memberikan kamu yang lebih baik yang akan datang nanti insya Allah. Ya. Ini yang saya bilang tadi, cara Allah. Kamu makin baik, kamu difitnah, dipisahin sama Allah. Mungkin Allah pengen kamu dapat yang sekufu nanti insya Allah. Percuma kalau dipertahankan juga, manfaatnya apa? Udah jelas dari awal sudah terjadi keributan seperti ini. Nggak enak. Rumah tangga yang kayak gini nggak enak. Ya Allah. Jangan takut. Yang bakal jadi janda jangan takut dicibir, yang bakal jadi duda jangan takut dicibir. Dunda dan janda itu statusnya jelas dalam agama. Jelas, yang bahaya ini duda kagak bukan perjaka. Janda kagak bukan perawan, itu yang paling bahaya. Kalau statusnya jelas nggak apa-apa. Nabi saja milih janda. Bukan nggak ada perawan zaman Nabi, janda dipilih. Karena Nabi butuh teman hidup yang berpengalaman, bukan pendamping hidup yang untuk syahwat, bukan. Ya jadilah janda yang berilmu, duda yang berilmu. Ya akan datang dapat yang lebih baik insya Allah. Mudah-mudahan ke depan jadi lebih baik. Karena sudah punya jam terbang dalam rumah tangga paling enggak gitu. Tidak sedikit. Nabi nikah dengan 9 orang perempuan, betul? Cuma 1 yang gadis, yang lain janda. Hidup janda. Oh, Ustaz, hidup duda. Ustaz, ketika kita sudah berbuat baik terhadap seseorang, ternyata orang itu menjelaskan ternyata orang itu menjelekkan kita di belakang. Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Sabar. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Enggak ada yang berbahaya. Biar banyak orang yang ngejelekin, asal jangan Allah yang ngejelekin kita. Istiqomah. Jangan terwarnai, doakan saja semoga diberikan hidayah insyaallah ke orang gitu ya. Apalagi hari gini nih, zaman sosial media,
Kita ini yang di live-in gini nih macem-macem orang di dalam sini. Yang begini, yang begitu, macam-macam. Ujian, nggak ngaruh. Ini cuma alat bantu doang untuk mempublikasikan kegiatan. Kalau munas layantai, omongan orang nggak ada selesainya. Kalau musuhnya di sosial media, ghostingan orang yang nggak jelas, gampang, jangan dibaca, hapus. Kalau musuhnya jelas kita hadepin, kalau nggak jelas lawan nggak jelas lagi. Ngapain dipusingin sama WA sama IG orang? Kirim hapus enteng udah masalah gitu loh. Ini dibaca bolak-balik dari penyakit. Ustadz dihujat mulu, Ustadz difitnah, Ustadz gini-gini. Tahu kok kuat banget, kok nggak baca kan gitu. Entengin aja. Ustadz, kenapa orang tua usia 60-an bercerai? Ya nggak tahu, tanya dia, nanya saya. Emang nggak boleh? Kalau bercerai emang nggak, itu juga mati bercerai nanti, betul? Sekarang aja dipegangin cemburu, tapi kalau udah mati coba. Jangan dibawa maitnya, jangan dibawa bangke di sini. Udah ibu nggak usah ke kuburan, bandel ikut ke kuburan. Mait masuk ke lubang nangis, ikut bu, ogah tuh kan. Bawelan sih. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara mengetahui atau mengerti hikmah di balik ujian Ustaz? Ya, berteman dengan orang soleh. Almaru ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Cari teman yang soleh. Teman yang sering menjelaskan kepada kita tentang sesuatu yang terjadi atau yang akan terjadi. Diberikan nasihat. Teman yang soleh ini guru-guru kita. Sohbatul Ustaz. Berteman dengan guru-guru. Kenal sama guru jangan cuma di masjid. Temuin, datengin ya. Makanya saya sengaja sama teman-teman suka pakai motor nongkrong di mana. Kadang-kadang hidayah ini nggak selamanya di masjid. Supaya orang terbiasa berteman sama orang-orang soleh. Nah ini kita sudah mulai biasakan. Saya membina anak-anak muda nih, Bu, ada regenerasi lah ya. Jangan harus kita yang tua mulu nih, yang muda mulai. Dengan harapan nanti ada kajian ketika mereka main futsal, ada kajian ketika mereka olahraga voli, badminton, basket atau apa ya. Atau ketika motoran, sepedahan, ayo dimanapun kita bisa mengkaji agama. Mudah-mudahan tradisi belajar dimanapun akan membiasakan kita jadi baik nanti insyaallah ya. Makanya saya bilang kalau memungkinkan nanti ya terserah Al-Hujjah boleh, Cut Mutia boleh nanti. Saya pengen bikin kajian fikih sirah anak-anak muda di zaman Rasul. Ya, dan yang nyampein juga harus anak muda yang keren, yang asik, yang gini gitu loh. Supaya nanti anak-anak lihat oh iya ya, Islam itu nggak identik cuma pakai gamis, koko, kupluk, sarung. Enggak gitu, Islam enggak begitu. Itu sih penampilan, kembali kepada uruf. Ya enggak harus kita Islam harus mirip sama orang Arab atau enggak harus begitu. Balik ke uruf kita gitu loh. Ustadz, untuk menuntut ilmu, Ustadz baiknya mulai dari mana? Oh ya, tentu mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal Islam ya. Ini yang sedang kita kaji di Cut Mutia ini nanti insyaallah secara bertahap ya. Wallahu alam bishawab. Afwan yang panjang Anda nggak bisa baca, nanti Anda lihat kalau emang penting untuk Anda sampaikan, Anda buatkan video pendek nanti insyaallah ya. Itu aja kali yang bisa disampaikan ya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaannya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita ya, dan mohon untuk selalu semangat dalam belajar karena kemuliaan ada di menuntut ilmu ya. Dengan menuntut ilmu Allah akan mudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah nanti insyaallah ya. Jaga ukhuwah dan jangan lelah untuk saling doakan diri kita, doakan majelis ilmu kita Al-Hujjah semoga istiqomah, doakan masjid kita Cut Mutia semoga dijaga oleh Allah dan takmir dan pengurusnya tentu semuanya, dan doakan negeri kita tercinta Indonesia nih agar dijaga ukhuwah kebangsaannya, nggak gampang terprovokasi ulah segelintir orang-orang yang pengen kehancuran tentunya. Siapapun yang terangkat kita doakan semoga Allah letakkan malu di hati para pejabat ini ya. Allah letakkan rasa sungkan untuk berbuat maksiat di negeri kita ya, dan diberikan hidayah semua insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.